Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azliadi dari Mapala Zulkarnain dari Ilmu Kelautan Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya dengan NIM 08051382025104. Di sini saya selaku praktikum dasar-dasar akustik Laboratorium Eksplorasi dan Sumber Daya Akustik Kelautan ingin memaparkan sedikit materi tentang kecepatan suara di dalam air. Di sini saya sudah membuat PPT-nya. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang kecepatan suara dalam air. Praktikum dasar-dasar akustik kecepatan suara dalam air dengan nama Muhammad Azliadi dari Mapala Zulkarnain dengan NIM 08051382025104 dari kelas B. Sebelum kita lanjut, yang pertama kita harus mengerti dulu pengertian suara dan kecepatan suara di dalam air. Suara menurut Yasid et al. Tahun 2017, suara adalah pemampatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Medium atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, padat, gas. Jadi, gelombang bunyi dapat merambat misalnya di dalam air, batu bara atau udara. Suara sama dengan bunyi, di mana bunyi merupakan gelombang mekanik jenis longitudinal yang merambat dan sumbernya berupa benda yang bergetar. Lalu kecepatan suara dalam air yaitu merupakan variabel oceanografik yang menentukan pola pemancaran suara di dalam medium. Kecepatan suara bervariasi terhadap kedalaman, musim, posisi geografis, dan waktu pada lokasi tertentu. Di perairan dangkal dekat pantai, profil kecepatan suara cenderung tidak teratur dan sulit diprediksi. Selanjutnya ada 3 faktor yang mempengaruhi kecepatan suara di dalam air, yakni temperatur, salinitas, dan tekanan atau kedalaman. Yang pertama temperatur, yaitu jumlah energi panas yang terdapat dalam satu sistem atau massa. Perubahan temperatur terjadi saat terjadinya pasang atau surut maksimal. Meningkatnya temperatur dapat mempercepat surutnya air, menurut Hidayat et al. Tahun 2017. Selanjutnya salinitas, yaitu jumlah zat-zat larut dalam 1 kg air laut, di mana semua karbonat telah diubah menjadi oksida, bromida, dan iodin, diganti oleh klorida, dan semua bahan organik telah dioksidasi sempurna menurut Hasita et al. Tahun 2018. Selanjutnya yaitu kedalaman atau tekanan. Kedalaman ini mempengaruhi cepat rambat suara di dalam air laut. Bertambahnya kedalaman, maka kecepatan suara akan bertambah karena adanya tekanan hidrostatis yang semakin besar. Dengan bertambahnya kedalaman, rata-rata terjadi peningkatan kecepatan suara sebesar 0,017 meter per detik setiap kedalaman bertambah 1 meter. Selanjutnya yaitu distribusi kecepatan suara terhadap kedalaman di air laut. Di sini ada tiga contoh atau 3 lapisannya. Yang pertama itu ada mix layer, thermocline, dan deep layer. Dan ada juga contoh gambarnya di sini. Zona 1, zona 2, dan zona 3-nya. Selanjutnya metode pengukuran kecepatan suara di dalam air. Yang pertama itu metode pengukuran batu duga, sistem pengukuran dasar laut yang menggunakan tabel serta dilengkapi bandul pemberat yang masanya 25-75 kg. Yang kedua, metode dengan menggunakan gema suara. Metode pengukuran ini yaitu dengan menggunakan alat gema suara seperti echo sounder dan hidrofon. Persamaan empiris terhadap kecepatan suara di laut. Yang pertama persamaan Leroy, yaitu dengan contoh seperti yang terdapat di gambar, dengan keterangan C sama dengan kecepatan suara, T sama dengan temperatur, S sama dengan salinitas, D atau Z sama dengan kedalaman. Yang kedua yaitu persamaan Medwin, sama saja dengan keterangannya
C sama dengan kecepatan suara, T sama dengan temperatur, S sama dengan salinitas, D atau Z sama dengan kedalaman. Contohnya bisa kita lihat pada slide yang ini ya. Selanjutnya persamaan Mackenzie. Ini contohnya bisa kita lihat pada slide ini, contoh perhitungannya. Dan keterangannya itu sama saja, yakni C sama dengan kecepatan suara, T temperatur, S salinitas, D atau Z sama dengan kedalaman. Baiklah, ini daftar pustakanya. Hasita F, Muhammad Z, Suntoyo tahun 2018. Analisa variasi temperatur dan salinitas air laut di perairan Samudra Pasifik akibat pengaruh El Nino dan La Nina. Jurnal Teknik POMIDS, volume 2, halaman 2, volume 2 nomor 2, halaman 40-60. Selanjutnya Hidayat A, Iwan S, ADAH tahun 2017, desain dan fabrikasi alat ukur temperatur dan kelembapan udara dalam tanah berbasis mikrokontroler Atmega 8535. Jurnal Fisika Fluke, volume 14 nomor 1. Yang ketiga itu ada Yasid A, Yushardi, Rifati DH tahun 2017, pengaruh frekuensi gelombang bunyi terhadap perilaku lalat rumah atau Musca domestica. Jurnal Pembelajaran Fisika, volume 5 nomor 2, halaman 190 sampai 196. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan singkat dari saya mengenai kecepatan suara di dalam air. Jadi saya mohon maaf apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.